Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas dengan judul Identifikasi Pembelian Laptop berdasarkan budget menggunakan metode forward chaining. Sebelum dijelaskan, akan perkenalan terlebih dahulu anggota dan tupoksi tugas dari kelompok 2. Untuk penjelasan materi akan dijelaskan oleh Saudara Aksal Syahdan. Untuk poster dan PPT dikerjakan oleh Saudari Alfiah Nuryani. Untuk referensi materi oleh Saudara Ari Saputra, editor oleh Saudara Harisata Melia, dan moderator dengan saya sendiri yaitu Yusuf Fajar Maulana. Baik, selanjutnya materi dari poster akan dijelaskan oleh Saudara Aksal. Untuk Saudara Aksal dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Yusuf. Di sini saya akan membacakan dulu premis yang ada dari poster kita. Baik, di sini kita udah membuat premis yaitu A1 sama dengan budget laptop 5 juta, A2 budget laptop 10 juta, A3 budget laptop 16 juta, A4 untuk kuliah, sekolah atau pekerjaan ringan, A5 untuk pekerjaan medium dan sedikit pengolahan desain, A6 untuk pekerjaan berat seperti desain atau ngoding atau pemrograman, A7 SSD RAM 4 GB, A8 SSD RAM 8 GB, dan A9 SSD RAM 16 GB. Nah, premis ini nantinya akan digunakan untuk mengecek fakta yang ada untuk menghasilkan goals apa yang akan dapat dihasilkan dari fakta-fakta yang ada. Sub goals di kita yang di sini tuh ada tiga. Yang P1 itu laptop gaming atau MacBook Pro, P2 laptop bisnis, dan P3 laptop basic atau laptop standar. Fakta yang kita miliki di sini ada empat. Fakta yang ada yang pertama itu memiliki budget 16 juta yang ada di premis A3. User seorang desainer yang ada itu berarti berada di poin A6. Yang ketiga, pekerjaan cukup berat sehingga harus memiliki penyimpanan dan memori yang besar. Itu ada di A9. Dan di sini adalah kita harus mencari laptop apa yang tepat untuk user tersebut. Di sini kita sudah mempunyai rules R1. If user memiliki budget untuk membeli laptop sebesar kurang dari 5 juta dan user seorang pelajar dan butuh spek yang biasa aja, dan user akan membeli laptop basic. Nah, di sini di R1 ini jika si user ini hanya memiliki budget di kurang 5 juta dan user adalah seorang pelajar dan hanya memerlukan laptop biasa aja, dia hanya memerlukan membeli laptop yang basic atau standar. Di rules yang kedua, if user memiliki budget untuk membeli laptop sebesar lebih dari 5 juta dan harga di bawah sama dengan 10 juta dan spesifikasi yang dibutuhkan sedang, dan user akan membeli laptop bisnis. Di rules yang ketiga, if user memiliki budget untuk membeli laptop sebesar lebih dari 10 juta dan spesifikasi yang sedang ini dalam artian seperti bisnis atau ke atasnya, dan user membeli laptop bisnis. Di rules yang keempat, if user memiliki budget untuk membeli laptop sebesar lebih dari 10 juta dan di bawah 16 juta dan spesifikasi yang cukup berat karena untuk desain, dan user membeli laptop gaming atau MacBook Pro. Di rules yang kelima, if user memiliki budget untuk membeli laptop 16 juta dan butuh spek yang tinggi karena pekerjaan yang cukup berat, dan user membeli laptop gaming atau MacBook. Rules yang ada pada Kunalet Base itu R1 sama dengan if A1 or lebih kecil dari A1 and A4 dan P3. Berarti P3 sini kan laptop basic. A1 itu budget laptop 5 juta atau lebih kecil dari 5 juta. Dan A4 itu berarti untuk kuliah, sekolah, atau pekerjaan ringan. Dan berarti dia memerlukan laptop basic atau standar. Di rules yang kedua, if A1 or lebih besar dari A1 and lebih kecil dari A2 and A8 dan P2.
Berarti di sini A1 budget laptop 5 juta atau lebih dari 50 juta dan lebih kecil dari 10 juta dan harus memiliki RAM 8 GB, berarti di atas 4 GB. Itu spek sedang, berarti dan P2. P2 berarti laptop bisnis. Terus yang ketiga, if A2 or lebih besar dari A2 and A8, then P2. Berarti jika A2, A2 itu budget laptop 10 juta dan lebih atau lebih besar dari 10 juta dan speknya menengah, atau di sini A8 ini dalam case ini adalah SSD 8 GB, maka P2. P2 berarti masih masuki laptop bisnis. R4, if A2 or lebih besar dari A2 and lebih kecil dari A3 and A6 dan P1. Berarti if A2, A2 itu 10 juta. Jika 10 juta atau lebih besar dari 10 juta dan lebih kecil dari 16 juta dan P1. Rules 4 dan Rules 5 ini hampir mirip, tapi Rules 5 ini aja beda di biaya atau di budgetnya aja, dia lebih budgetnya itu pas 16 juta. Nah, dari rules yang ada di sini, kita dapat fakta itu tadi yang setelah saya bacakan di awal, kita membeli fakta yang ada. Satu, memiliki budget 16 juta, yang itu berarti A3 itu true. User seorang desainer, berarti A6 itu memenuhi atau true. Poin ketiga, pekerjaan cukup berat sehingga harus memiliki penyimpanan dan memori yang besar. Berarti kan di sini A9 itu mempunyai memori atau RAM 16 GB. Ini berarti A9 memenuhi true. Berarti di sini pertanyaan adalah MacBook Pro M1 apakah tepat? Dari kesimpulan yang kita dapat dari berdasarkan rules yang ada, berdasarkan fakta yang ada, R5 mendapatkan kesimpulan benar user untuk membeli MacBook Pro karena A3, A6 dan A9 terpenuhi, maka P1 benar. Dan lebih jelasnya atau ada di ada di pohon akar ini yang telah kita buat. Di sini dapat kita lihat P1 ini mencukupi A3, A6, A9. Di sini adalah A3, A6, A9 itu A3 budget 16 juta, A6 untuk pekerjaan berat seperti desain atau ngoding, dan A9 itu untuk RAM SSD 6 GB, 16 GB. Untuk P2 berarti untuk laptop bisnis itu mencakup ada A1, A2 dan A8. Di sini A1 budget 5 juta, A2 itu budget 10 juta, berarti di sini ada range harga dari 5 juta sampai 10 juta untuk mendapatkan laptop bisnis. Dan ada A8, A8 itu untuk spesifikasi atau besar memorinya atau penyimpanannya. Di situ ada 8 GB. Dan untuk P3 di sini mencakup A1, A4, A7 dan A5. A5 dan A7. A1 itu berarti laptop budget 5 juta. A4 itu berarti untuk keperluan kuliah, sekolah atau ya sekolah untuk keperluan tugas ringan. A5 itu untuk pekerjaan medium dan A7 itu berarti speknya atau penyimpanan memorinya 4 GB. Dari berdasarkan fakta yang ada dan dari rules-rules yang sudah kita buat, keluar kesimpulan yang sudah saya bacakan tadi. Berdasarkan fakta yang ada, R5 mendapatkan kesimpulan benar user untuk membeli MacBook Pro karena A3, A9 dan A6 dan A9 terpenuhi, maka P1 adalah benar. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan poster. Mungkin cukup dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Baik, saya kembalikan kepada moderator Saudara Yusuf. Baik, terima kasih Saudara Aksal. Penjelasan yang cukup baik, mudah dimengerti, dan juga singkat. Baik, berikut adalah penjelasan dari poster kelompok 2 yang berjudul Identifikasi Pembelian Laptop berdasarkan budget menggunakan metode forward chaining. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.